Kalau menurut kami, Pilpres di 2024 ini memang didefinisikan dengan bagaimana kita melihat pemerintahan Jokowi hari ini. Nah, kita meyakini bahwa ini adalah Pilpres keberlanjutan. Mohon maaf, bukan Pilpres perubahan. Karena di data kita, di internal kita juga punya data bahwa 80% pemilih kita menyatakan arah kepemimpinan negara ini udah arah yang benar. Dan kalau di squeeze sedikit lagi memang 75% puas. Nah, saya harus mengklarifikasi di sini bahwa Ganjar Mahfud itu adalah sama-sama berada di camp keberlanjutan. Dengan Ganjar Mahfud, Mas Ganjar itu, Pak Jokowi adalah produk daripada camp keberlanjutan. Mas Ganjar itu nyantrik dengan Pak Jokowi, saya pikir more than 10 years, lebih dari 10 tahun. Jadi karakter kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, melayani rakyat, responsif, dan satset itu sama dan sebangun antara yang dipraktekkan oleh Pak Jokowi selama ini. Sehingga ini yang disenangi rakyat dan kita melihat itu ada di Mas Ganjar. Sehingga karena kita melihat ini adalah Pilpres keberlanjutan, nggak usah khawatir. Walaupun Pak Prabowo juga mengatakan meneruskan pemerintahan Pak Jokowi, nggak apa-apa. Mas Ganjar juga penerus Pak Jokowi yang asli. Karena karakter kepemimpinannya itu gitu. banyak dekat dan miripnya dengan Pak Jokowi. Itu yang pertama. Mau dikatakan asli, tapi mayoritas itu ada di kubunya Prabowo. Sebentar, belum mayoritas. Kan kita lihat tadi ya. Izinkan saya dengan Mas Daniel, ini guru saya, melihat gajah ini. Gajah itu kan dua ciri khasnya, gading dan belalai. Beliau melihat angka 39 adalah gadingnya. Saya ingin melihat belalainya. Berarti ada 60% yang sudah tidak mau memilih pasangan nomor urut 2. Artinya adalah ada ruang yang bisa kita lihat, berarti bisa di-squeeze lagi. Kan sederhananya begini, 75 ini 25 punya Perubahan, 75 punya kita. Kalau kita bagi 2 itu kan masih kompetitif. Nah, menurut kami ini yang ke depan akan kita lihat. Lihat itu kelihatan bahwa kalau kita juga punya data di internal bahwa memang menarik ya. Kalau dilihat dari yang mau melanjutkan ini, jangan masukkan nama, tapi kita masukkan karakter kepemimpinan. Kita masukkan dari 75 ini kita squeeze. Yang ingin Indonesia itu glory, besar. Itu kira-kira dari 100% ada kira-kira 45%. Yang ingin serving people, dekat dengan rakyat, responsif juga di angka 40-an. Artinya memang kalau Mas Ganjar dan Pak Prabowo ke putaran kedua, regardless dengan nama tapi karakter kepemimpinan, dua-duanya akan kompetitif. Terakhir, mungkin pengalaman. Saya kebetulan sedang bertarung di Jawa Tengah 1, Semarang, Kendal, dan Salatiga. Ini pesan sponsor. Nah, ini menarik untuk kita lihat. Untuk kita lihat, ini kan tempatnya Mas Ganjar. Saya datang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Dan fenomenanya bukan swing. Kenyataannya begini, Mbah, sampean panjenengan iki pilpresnya sopo? Baik. Nah, dia bilang begini, aku Mas Ganjar ya. Tapi aku bingung, Pak Jokowi dukung Pak Prabowo. Yang ada itu pemilih bingung. Jadi yang dulunya memilih Pak Jokowi, yang mereka memilih Mas Ganjar, bingung. Di sini saya klarifikasi, nggak usah bingung. Bahwa Mas Ganjar juga akan meneruskan program Pak Jokowi. Kalau itu pemilu nggak bingung, pemilih nggak bingung. Bang. Yang kedua tambah sedikit. Nah, ada tidak dulu dong. Nggak apa-apa, tadi kan diambil sedikit. Dan saya nggak lihat swing. Ada mengingat guru saya, ada di Inggris itu namanya Tory vectors. Ada pemilih konservatif yang malu. Sekarang juga terjadi. Jadi banyak pemilih Mas Ganjar yang malu ngaku. Jadi sebenarnya kalau 29 itu ditambah 28, kita bisa leading. Nanti kita tanggapan dari Bang Ege. Tahan dulu ya Bang ya, saat lagi tetap bersama kami. Kalau Barat ada responden Pangicu. Kita langsung ke Bang Ege. Bang Ege, kalau di Pilpres sebelumnya ini kan swing voter, undecided voter, ini kan terakumulasi, kotel efeknya kan dirasakan oleh PDIP, pendukung Pak Jokowi. Tapi kan saat ini terpecah begitu ya. Ada yang mengklaim semuanya ke Pak Prabowo, ada yang mengklaim yang kecewa ini ke Perubahan, ada yang mengklaim tetap ke Ganjar. Ini gimana nih Bang? Ada empat hal yang saya perhatikan pelan-pelan, terutama dari setidaknya ada 5 survei terakhir ya. Kalau mau kita lihat itu ada 2 LSI, ada poll tracking, ada indikator, dan Litbang Kompas. Yang menarik adalah yang 4 itu menyebutkan bahwa di posisi kedua itu adalah Ganjar. Betul ya? Tetapi di Litbang Kompas posisi kedua itu sudah Anies dan
amin gitu ya. Walaupun selisihnya masih di dalam margin of error. Tapi yang mau saya katakan ini kan sesuatu yang bergerak. Lalu pada bagian yang kedua tadi disebut-sebut bahwa angka 45,8 itu sebetulnya sudah dicapai. Dalam salah satu dari 5 lembaga survei itu ada angka 45, sekian. Kalau saya menyebut itu Daniel senyum lah, kurang lebih begitu ya. Tapi yang menjadi perbedaan yang suka menjadi tanda tanya kalau kita mendekati secara metodologis, ada angka 45,8. Tapi di bawahnya itu yang Litbang Kompas 39,3. Itu begitu dimasukkan margin errornya masing-masing nggak nyambung. Ya kan, yang di bawah misalnya dinaikin ke atas plus 2,65, yang 45,8 ini apakah plus minus 2,9 itu beda. Jadi masih ada yang tidak nyambung walaupun kurang lebih pengambilan sampelnya itu sama di minggu ketiga dan minggu keempat. Itu ada pertanyaan. Nah, lebih penting daripada itu memang melihat siapakah yang disebut sebagai pemilih bimbang. Hati-hati ya, nanti coba dibaca lagi. Sejauh yang saya baca itu, dia justru bukan di pemilih generasi milenial dan Z itu. Dia di pemilih yang selebihnya dan tidak X rata-rata. Itu coba nanti dibaca lagi. Dan itu mereka yang mungkin di pemilih sebelumnya itu tidak melakukan hak pilihnya atau ditambah dengan tidak terikat secara emosional dan ideologis katanya. Oh, ini penting sekali. Ternyata angkanya masih besar. Nah, apa yang penting dengan itu untuk nanti malam? Maka nanti malam itu mereka menunggu apa tuh, Bang? What is in for me. Nah, jadi dia nggak punya keterikatan secara ideologis, nggak ada secara emosional gitu kan. Jadi berarti bukan pemilih-pemilih Pak Jokowi ya? Ini apanya? Bukan pemilih-pemilih Pak Jokowi ya? Nanti poin selanjutnya kalau mau dipasang memang benar ada kalimat-kalimat seperti ini. Bahwa kalau mereka itu dulu pemilih Jokowi, sekarang memang sedang agak berubah ke yang memimpin di survei. Kalau Prabowo, itu, nggak apa-apa, saya mengatakan paparan saja. Sementara mereka yang mengaku bahagia dengan kepuasan terhadap pemerintah saat ini juga sedang berpindah. Tapi poin saya yang agak penting itu adalah kalimat-kalimat tadi Ramli ini kuat juga. Jadi kalau memang orang sedang puas dengan keberlanjutan, secara umum dia akan langsung menyatakan, kenapa bimbang? Anda itu boleh bimbang kalau sebetulnya Anda sedang memikirkan perubahan. Nah, itu logika sederhana. Kalau ingin keberlanjutan nggak harus bimbang dong gitu ya. Itu yang sedang Anda coba katakan. Tapi di atas semua itu jauh lebih penting adalah malam nanti saya itu sebetulnya ingin sekali tuh ketemu dengan para yang akan berdebat ini untuk mengatakan membumi. Jadi nggak ada lagi konsep-konsep yang tinggi itu ya. Terutama hari ini kan ini topiknya relatif konseptual pemerintahan, korupsi, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, kerukunan warga, ya kan? Harus membumi. Iya, maksud saya apa HAM itu kemudian apa ekosoknya apa, masalah gitu-gitu lah. Kalau Anda mau menarik merampas ceruk yang ada saat ini di Prabowo tersebut, apa yang akan dilakukan Bang Ramli ntar malam ini? Saya kira Anies akan tegas ya soal pemberantasan korupsi yang melempem selama ini. Jadi di sisi itu saya kira Anies sudah sejak awal seperti pemiskinan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya. Ini saya kira Anies akan konsisten ke situ dan itu kan bisa diterima meskipun isu korupsi ini tidak kuat-kuat amat sebenarnya di masyarakat. Gitu. Saya tadi ingin meluruskan dari Bang Ege soal swing voter. Yang swing voter yang saya maksud itu bukan yang bimbang, Bang. Tapi yang masih ragu-ragu ada di Prabowo gitu. Oh, sudah punya pilihan, tapi kalau ditanya masih mungkin berubah dan, nggak? Dan semua survei kan menyebut bahwa strong voter terbesar itu ada di Anies gitu. Ya. Jadi dari sekian persen Mas Anies, berapapun persennya Mas Anies, itu Mas Amin ini strong voternya sangat tinggi. Jadi potensi untuk berpindah ke tempat lain, ke lain hati itu sudah sangat kecil. Sehingga memang kerja keras kami adalah memindahkan yang di luar itu. Termasuk yang dari Pak 02. Merampas dari yang 2 atau 3 untuk bisa pindah ya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah kita ingin memaksimalkan bagaimana Anies itu yang popularitasnya dari banyak survei itu belum sampai ke bawah, belum sampai ke desa-desa. Ini juga bisa kita maklumi karena
dari sisi logistik memang kita tidak sementereng yang lain ya. Yeah. Itu sudah kita akui itu. Yeah. Jadi muncullah kemudian gerakan-gerakan yang disebut sebagai gerakan rakyat. Misalnya kita teman-teman di bawah karena ya minggu pertama sih masih menunggu ya. Ada ndak ya aliran logistik dan sebagainya. Tapi kemudian setelah memang terbukti tidak ada, itu mereka bergerak sendiri. Artinya ada kekuatan dari bawah. Mereka bikin spanduk rakyat yang ditulis sendiri, dicetak sendiri, kemudian dipasang sendiri. Kemudian mereka turun ke bawah ke masyarakat. Kemudian muncullah sebenarnya seperti yang jubir-jubir kampung, jubir desa dan seterusnya. Itu adalah upaya kita untuk memaksimalkan tingkat pengenalan Anies Muhaimin ini di akar rumput sampai ke bawah. Itu dari nomor urut 1, nanti 2 dan 3 kita tahan dulu ya. Kita jeda dulu, ngeteh dulu aja Bang. Dan satu lagi, hampir semua istilah-istilah yang disebut Bang Daniel tadi, itu sangat lekat dengan Anies gitu. Baik. Kolaborasi. Namanya usaha lah Bang ya. Namanya juga usaha ya. Isu dan sebagainya udah jalan semua itu. Daniel setuju aja. Kita tahan dulu ya. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami. Daniel setuju.